Berikutnya masuk pada rangkaian acara yang ditunggu-tunggu. Diskusi akan dimulai oleh Mas Ferdiansyah yang akan memaparkan materi terkait tema pertama, yaitu problematika pemindahan ibu kota negara secara general. Kepada Mas Ferdiansyah, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Nur Arifin, kawan-kawan CLS yang sudah mengundang untuk berbagi malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Fitri dan Bung Yance. Ada titipan pertanyaan dari panitia soal problematik secara umum ya. Sebenarnya isu soal pemindahan ibu kota ini sudah bahkan jauh sebelum pandemi ya, pendiskusian mengenai ini, bahkan ada satu babon bagi kawan-kawan di kalangan masyarakat sipil yang kemudian dijadikan sebagai hasil riset oleh kawan-kawan Koalisi Bersihkan Indonesia itu di tahun 2019. Nanti ada beberapa data yang saya pikir masih relate dengan kondisi aktual diskusi kita mengenai IKN ini. Kawan-kawan, saya mohon izin share screen. Saya sudah membuat beberapa bahan sebenarnya yang berkaitan dengan hal-hal yang kira-kira masuk dalam kualifikasi yang sangat general, sangat umum. Soal nanti bagaimana kita melihat IKN dalam kacamata legislasi mungkin akan banyak dibahas oleh Mbak Fitri, dan berkaitan dengan soal kewenangan terutama ya, salah satu aspek yang kerap kali memantik banyak perdebatan dalam undang-undang yang sudah diteken oleh Presiden kemarin 3/2022 itu soal badan otorita, yang saya pikir juga banyak ya kiri kanan banyak masalah ya, itu akan dikupas oleh Mas Yance. Ya, kawan-kawan, saya memberi judul bahan presentasi ini IKN untuk siapa, bukan tanpa alasan ya. Saya pikir kalau kita lacak basis material kenapa kemudian usulan mengenai pemindahan ibu kota ini muncul, itu memang bisa dipastikan berangkat dari bukan kehendak publik atau rakyat Indonesia sebenarnya, tetapi lebih mayoritas bahkan bisa dikatakan ya adalah desain yang kemudian digulirkan oleh elit politik, bukan dari publik ya. Karena kita sulit melacak juga sebenarnya apa kalau kemudian ada klaim legitimasi soal bahwa ini adalah keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Saya pikir kita nggak punya basis legitimasi soal itu ya. Apa yang bisa mengkonfirmasi bahwa itu adalah keinginan masyarakat Indonesia? Itu bukan hal yang terlegitimate dari kehendak rakyat Indonesia ya. Makanya kemudian saya coba menganalisis aspek ini dalam dua term. Satu, apakah memang ada situasi yang bisa dikatakan reasonable ya, situasi yang masuk akal, kenapa kemudian pemindahan ibu kota negara itu mesti dilakukan saat ini atau saat sekarang. Dan yang kedua, pertanyaan krusial lainnya adalah soal kenapa sih pilihannya di Kalimantan Timur. Saya tergelitik ketika kemudian banyak orang berdebat mengenai pemindahan IKN dan pemilihan lokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara itu. Tetapi kemudian seolah-olah ya IKN ini pindah tanpa melihat bahwa sebenarnya di sana ada banyak persoalan ketika kemudian IKN itu dipindahkan ke Penajam di Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan tempat saya juga gitu ya. Padahal pemindahan IKN itu bukan dalam kondisi kalau kita ibaratkan ruang kosong ini kan bukan memindahkan Jakarta ke Penajam ya. Itu bukan seperti kita pindah kos, semua isi kamar dikuras kemudian dipindahkan ke tempat yang baru, yang seolah-olah tempat yang baru itu adalah ruang yang kosong. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Nah, elit politik hari ini kan seolah-olah seperti itu ya. Mereka lupa bahwa di sana banyak aspek. Di sana misalnya ada banyak ancaman industri ekstraktif yang tidak pernah selesai. Di sana ada 94 lubang tambang yang tidak direklamasi, yang kemudian justru menghilangkan tanggung jawab si pemegang konsesi. Di sana ada tanah-tanah masyarakat adat yang seolah-olah itu dianggap ya sama sekali
tidak dihitung dalam aspek pemindahan ibu kota negara ini. Ada juga yang malah lebih ngaco gitu ya ketika mengatakan bahwa kan memang secara legalistik, dokumen legal memang tidak ada, tanda petik ya, quote and quote, masyarakat adat di Kaltim dalam pengertian yang seperti dipahami oleh negara hari ini ya. Tidak ada masyarakat hukum adat yang kemudian dilegitimasi oleh produk perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Kalau di dalam kawasan hutan, ini mungkin Bung Yance lebih paham ya. Nah, seolah-olah cara pandang seperti ini itu melegitimasi bahwa ya pemindahan ibu kota negara itu tidak kemudian bercampur aduk dengan kepentingan masyarakat di Kalimantan Timur, termasuk salah satunya adalah masyarakat hukum adat. Padahal MK di dalam beberapa putusannya, yang 35/2012, putusan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang perkebunan dan beberapa produk undang-undang yang lain, termasuk pengujian undang-undang Kota Tuol yang selalu dijadikan sebagai basis argumentasi mengenai masyarakat hukum adat, itu menegaskan bahwa ya kendati pun belum ada produk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang mengakui secara eksplisit keberadaan masyarakat hukum adat, bukan berarti kemudian negara harus menafikan eksistensi masyarakat hukum adat. Saya pikir itu clear gitu ya. Jadi kawan-kawan, saya mohon izin memaparkan pada dua aspek krusial itu. Satu, apakah memang tepat pemindahan ibu kota negara saat ini, saat sekarang, dan kedua, kenapa kemudian pilihan lokasi pemindahan itu di Kalimantan Timur. Nah, saya mengidentifikasi setidaknya ada 6 aspek yang coba menjelaskan bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara hari ini sebenarnya yaitu bukan kehendak publik ya, bukan kehendak rakyat luas Indonesia sebagai pemegang hak veto negara ini, tetapi lebih kepada dorongan kepentingan elit politik yang di belakangnya itu berlindung banyak hal gitu ya, kepentingan oligarki di sana bersembunyi, kepentingan investasi, termasuk juga skema pemutihan utang terhadap industri-industri ekstraktif yang mungkin akan saya coba paparkan di beberapa slide di dalam presentasi saya ini. Nah, yang pertama, kenapa kemudian bisa disebut bahwa tidak ada dasar yang reasonable yang bisa kita terima soal pemindahan ibu kota negara ini? Satu, saya pikir ini berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ya. Logikanya bagaimana mungkin konsentrasi bangsa ini, konsentrasi kita, konsentrasi rakyat Indonesia yang sedang berjibaku melawan pandemi COVID-19, tetapi kemudian tiba-tiba disodorkan proyek mercusuar ini yang sama sekali tidak bertalian dengan bagaimana mempertahankan hak hidup masyarakat yang sedang berjibaku melawan pandemi ini. Jadi saya nggak paham ya, bagaimana logika itu coba dirasionalkan oleh elit politik, dalam hal ini pemerintah dan DPR yang menggodok undang-undang IKN ini. Saya nggak dapat apa rasionalisasi pemindahan ibu kota negara, termasuk konsekuensi anggaran, konsekuensi ruang hidup yang akan ditimbulkan oleh undang-undang IKN, konsekuensi ekonomi, sosial, budaya, dan macam-macam yang kemudian menjadi dampak dari pemindahan IKN di tengah kita sebenarnya ya berharap pemerintah itu seharusnya lebih fokus pada aspek menjaga hak hidup masyarakat di tengah ancaman pandemi yang kita juga nggak tahu sampai kapan begitu. Jadi ada rasionalitas yang coba diterobos oleh rejim hari ini bersama dengan DPR yang seolah-olah itu diklaim sebagai bagian dari kebutuhan publik, padahal kita nggak ada konfirmasi mengenai itu. Nah, yang kedua, kalaupun kemudian diklaim bahwa proses pemindahan itu tepat untuk saat sekarang, pertanyaannya yang berikutnya adalah, lantas dari mana duit yang dipakai untuk membangun IKN itu? Kalau kemudian di awal kita coba berdebat mengenai skema swasta, karena di dalam Undang-Undang 3/2002 itu kan memang disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan selain dari APBN itu adalah sektor swasta. Kendati pun tidak dideklar sebenarnya berapa besar persentase sektor swasta atau investasi swasta itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan ibu kota negara. Kalau persentasenya lebih dari 50% saja, setengah dari total pembiayaan yang mencapai 460 itu, atau sebutlah 500-an triliun gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah investasi itu masuk menopang pembangunan infrastruktur IKN misalnya, itu tidak berharap apa-apa. Ya, jadi kalau logika soal
tidak ada makan siang yang gratis, ya publik agak susah tidak mempercaya itu gitu. Kedua, kalaupun kemudian skemanya adalah pembiayaan APBN, pertanyaannya adalah mau diambil dari pos apa? Kalau kita ambil contoh misalnya proses pemindahan ibu kota Brasil di tahun 1970-an awal, Rio de Janeiro memindahkan ke Brasilia, sampai sekarang itu proses itu membutuhkan alokasi anggaran yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus-putus gitu. Ini kita malah mentargetkan 2024 pemindahan awal sudah mulai dilakukan, dan seterusnya hingga tahun 2045. Kalau kita mau membandingkan apple to apple, pembiayaan yang dikuras dari APBN itu justru akan ya mengocok keseluruhan anggaran dan akan membuat semacam kegoncangan terhadap APBN kita, dan konsekuensinya yang pasti akan dikorbankan adalah anggaran-anggaran yang berkaitan dengan sektor publik gitu ya, soal kesehatan, soal pendidikan. Salah satu yang bisa kita terima logiknya kemarin adalah soal ribut-ribut mengenai JHT kan. Kita memang tidak punya data yang valid gitu ya, tetapi kuat dugaan bahwa pembiayaan IKN itu ada kemungkinan besar akan diambil dari pos ribut-ribut JHT kemarin melalui Permenaker nomor 2 2022 itu, yang kemudian coba direvisi kembali ya, ada permintaan revisi oleh Presiden terhadap permen ini kepada Menteri. Ada beberapa informasi yang berseliweran bahwa itu akan penahanan pencairan JHT atau manfaat JHT di dalam Permenaker itu bisa berkontribusi terhadap sekitar 400-an sampai 450 triliun dari penahanan pembiayaan atau pemanfaatan JKT yang hanya bisa dicairkan ketika pekerja atau buruh berusia 56 tahun. Tetapi yang saya mau bilang adalah ya pembiayaan IKN baik diambil dari sektor swasta ataupun dikuras dari alokasi melalui APBN, itu sama-sama punya konsekuensi yang berdampak terhadap keuangan negara kita. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian saya menganggap tidak tepat proses pemindahan ibu kota negara hari ini, ya juga bicara soal partisipasi ya, bahwa pemindahan IKN tidak memiliki basis legitimasi yang saya mention di awal tadi ya. Bukan hanya dari rakyat Kalimantan Timur, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga DKI sebenarnya. Tapi nggak usah jauh bicara soal mandatori keseluruhan kehendak rakyat Indonesia, terutama warga DKI misalnya juga yang tidak pernah diminta pendapat mengenai pemindahan IKN. Kaltim saja misalnya, kalau boleh sedikit bercerita, saya masih ingat betul kami mendapatkan undangan untuk konsultasi publik. Kan ada 3 daerah sebenarnya yang dipetakan berdasarkan kewilayahan tengah, timur, dan barat. Kebetulan di wilayah tengah itu proses yang diklaim sebagai proses partisipasi publik di dalam penggodokan rancangan undang-undang IKN itu diadakan di Unmul. Saya masih ingat betul undangan itu kami terima di Fakultas Hukum Unmul di tanggal 10 untuk pelaksanaan konsultasi publik di tanggal 11 Januari. Jadi 1 minggu sebelum persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Dan kawan-kawan, lucunya adalah undangan itu tidak disertai bahan sama sekali. Pertanyaannya apa yang kita mau bahas kalau tidak ada bahan? Dan bahkan pada saat hari H yang diklaim sebagai konsultasi publik yang melibatkan keseluruhan panitia rancangan undang-undang ibu kota negara ini, tidak ada proses perdebatan yang alot mengenai sebenarnya apa sih esensi yang dianggap hal yang krusial di dalam 34 pasal. Waktu itu masih 34 pasal ya, 34 pasal yang draft pertama itu. Tidak ada pembahasan yang krusial yang berkaitan dengan isi pasal-pasal itu. Jadi hampir pertanyaan yang muncul di forum itu adalah bagaimana pendapat Anda soal pemindahan IKN? Apakah Anda setuju atau tidak? Jadi hal-hal yang esensial, kita mau bahas pasal apa, substansinya soal apa, materinya soal apa, itu tidak ada sama sekali. Jadi sangat lucu kalau kemudian itu diklaim sebagai bagian dari partisipasi publik di dalam proses pembuatan undang-undang IKN itu. Yang keempat, yang kerap kali juga disebut adalah soal proses yang tergesa-gesa. Beberapa pendapat selalu mengatakan bahwa apa salahnya sih kalau yang tergesa-gesa? Bukan seperti itu. Segala sesuatu yang
dibuat secara tergesa-gesa, itu sudah pasti itu menafikan peran-peran atau partisipasi terutama bagi masyarakat yang merasa bahwa ada kepentingan yang kemudian terlewatkan di dalam proses pemindahan ibu kota negara itu. Makanya saya bilang tadi ini bukan hanya bicara soal rakyat Kaltim, undang-undang itu bicara soal representasi tidak hanya kepada mereka yang terdampak dalam pengertian teritorial ya, geopolitik, tetapi juga bicara soal mereka yang punya kepentingan terhadap kebijakan yang diambil yang harus dilegitimasi oleh produk hukum tertentu. Bagaimana misalnya dengan pendapat warga Jakarta, ibu kota tanda petik ibu kota lama gitu ya? Apakah mereka setuju atau tidak? Kalau tidak setuju apa argumentasinya? Kalau tidak setuju apa argumentasinya? Saya pikir itu sudah dijawab juga ya dalam beberapa putusan MK. Di putusan 91 saya pikir teman-teman sudah juga memahami bahwa elemen meaningful participation yang menurut MK itu ya mesti ada hak yang tidak boleh diabaikan, hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Kalau kemudian pendapat warga Kaltim, warga Jakarta, seluruh warga negara Indonesia itu tidak diterima oleh pembuat undang-undang dalam hal yang DPR dan pemerintah, apa alasan-alasannya? Kan tidak pernah dijabarkan dengan baik. Kemudian berikutnya, saya pikir proses pemindahan ibu kota negara ini juga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya gitu ya. Saya mau ambil fakta, misalnya kalau kawan-kawan buka naskah akademik rancangan undang-undang ketika itu masih rancangan ya, ada 175 halaman naskah akademik ini yang kemudian keseluruhan referensi yang digunakan adalah referensi asing tanpa ada satupun referensi atau minimal hasil penelitian yang dikutip sebagai bagian penggambaran apa sebenarnya aspek sosiokultural terhadap rencana pemindahan ibu kota itu. Jadi agak sulit kita terima bahwa undang-undang ini betul-betul mengakomodasi atau menggambarkan keseluruhan persoalan yang ada di setidak-tidaknya di Kalimantan Timur. Nanti akan saya coba uraikan ya soal itu. Kemudian berikutnya, ini berkaitan dengan Kalimantan Timur ya, soal pemilihan lokasi itu. Kalau kawan-kawan ada yang membaca bagaimana kondisi Kaltim hari ini misalnya, ya kita mengklaimnya sebagai bagian dari krisis ekologi yang penyembuhannya bukan dengan cara menawarkan pemindahan ibu kota ya. Yang kami bayangkan justru sebaliknya, alih-alih menyembuhkan Kaltim dari krisis ekologi, itu justru akan memperparah krisis itu gitu. Kawan-kawan di luar tidak pernah tahu saja. Satu misalnya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan ekstraksi yang ada di ring 1, ring 2 dan ring 3 itu. Atau paling tidak 56.000 hektar yang dijadikan sebagai titik pusat ibu kota negara itu juga banyak perusahaan-perusahaan konsesi pertambangan, perkebunan yang kemudian beroperasi, dan kalau kemudian pemindahan ibu kota ini dilakukan otomatis itu kita klaim sebagai bagian dari skema pemutihan dosa. Satu misalnya, bagaimana dengan soal reklamasi yang tidak dilakukan? Itu sudah pasti kalau kemudian proses pemindahan itu kebijakan itu dilakukan sekarang gitu ya. Sudah pasti semua kewajiban-kewajiban untuk mengembalikan rona awal akibat dari pertambangan batu bara misalnya, itu tidak akan dilakukan. Makanya kawan-kawan menyebut di dalam laporan penelitian di tahun 2019 itu sebagai bagian dari skema pemutihan dosa. Jadi 6 alasan ini saya pikir adalah bagian yang bisa menjelaskan kenapa pemindahan ibu kota negara kami anggap, atau setidak-tidaknya saya dan kawan-kawan di Fakultas Hukum Unmul itu tidak tepat untuk kondisi sekarang. Kawan-kawan, di dalam Undang-Undang 3 2022, wilayah daratan itu kan disebutkan secara eksplisit ya, 256.000 hektar ya, yang terdiri dari 56.000 hektar di kawasan IKN, di kawasan intinya ya, kawasan utama, sementara 199.000 itu adalah kawasan pengembangan IKN. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa menganggap bahwa 256.000 hektar itu adalah ruang kosong. Seperti yang saya bilang ya, kita nggak bisa membayangkan seolah-olah IKN itu dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim, yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan apa dampak terhadap habitat atau ekosistem yang ada di Kalimantan Timur itu, termasuk juga soal industri ekstraksi yang saya sampaikan di awal tadi ya, atau yang saya sebut
sebagai apa ya, bisnis quote and quote bisnis kotor yang mematikan, yang ternyata juga memiliki luasan konsesi yang cukup luas di dalam skema pemindahan ibu kota negara itu. Bukan hanya di kawasan pengembangan ya, bahkan di kawasan inti. Saya coba akan gambarkan, tayangkan petanya nanti. Ada 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, termasuk PLTU batubara di atas wilayah IKN, baik di dalam kawasan IKN atau kawasan inti tadi dan kawasan pengembangannya. Ada 148 konsesi pertambangan yang luasnya mencapai 203.000 hektar atau setara dengan 3 kali luas Jakarta ya. Kalau nggak salah Jakarta itu hanya sekitar 66.000 hektar lebih. Jadi luasan konsesi pertambangan batubara di ring 1 dan 2 serta 3 itu, atau yang disebut sebagai kawasan inti IKN dan kawasan pengembangan, itu mencapai 720 hektar. Itu belum termasuk ada 2 konsesi kehutanan ya, terutama konsesi kehutanan yang memang dipegang oleh orang-orang yang saya pikir tidak asing lagi bagi kawan-kawan gitu ya. Di sana ada nama Sukanto Tanoto, di sana ada nama Hasim Jojo Hadikusumo, adiknya Prabowo gitu ya. Di sana ada beberapa nama-nama yang lain, termasuk elit politik di lingkar rejim hari ini itu juga disebutkan di dalam hasil riset atau penelitian kawan-kawan Koalisi Bersihkan Indonesia di tahun 2019 itu. Ada 10 konsesi perkebunan, termasuk ada 94 lubang bekas tambang batubara yang tersebar di atas kawasan IKN itu ya. Ada 5 perusahaan terbanyak yang diurutkan oleh kawan-kawan di dalam hasil penelitian. Singlurus Pratama, Perdana Maju Utama, Hardiatul Isyal, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hasil penelitian kawan-kawan di Koalisi Bersihkan Indonesia, di sana adalah kawan-kawan Jatam ya, ada Walhi, ada Pogja 30, ada Tren Asia, dan macam-macam. Kira-kira seperti ini kawan-kawan, ini adalah, jadi yang diarsir garis putus-putus merah ini adalah kawasan inti IKN ya, yang 56.000 hektar, kemudian yang arsir kuning ini adalah kawasan IKN yang berkisar 199.000 hektar. Ini adalah persebaran wilayah konsesinya ya. Lokasi IKN 1 yang diarsir oleh kawan-kawan, lokasi IKN 2, dan lokasi IKN 3. Jadi yang diarsir merah ini adalah lokasi inti IKN yang ini. Kemudian lokasi yang disebut oleh kawan-kawan sebagai ring 2 ya, itu yang diarsir orange, dan yang diarsir biru ini adalah lokasi IKN 3. Jadi 142 konsesi itu bertebaran di keseluruhan 256.000 hektar itu. Jadi kalau ada yang membahasakan bahwa ya pemindahan IKN itu tidak berdampak terhadap analisa seperti ini, saya pikir itu perlu membuka data kembali ya, bahwa ya IKN itu atau titik atau wilayah lokasi pemindahan IKN itu bukan ruang kosong yang seolah-olah tidak ada makhluk hidup, tidak ada ekosistem, termasuk juga itu berkelindan dengan keberadaan industri kotor yang juga kalau IKN itu dipindahkan itu justru akan menjadi skema pengampunan terhadap dosa-dosa yang kita anggap bagian yang berdampak terhadap kepentingan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya yang berada di wilayah IKN. Nah, kawan-kawan, kalau kita baca di dalam laporan ini, termasuk juga konsesi hutan ya, itu Menteri BPN atau Kepala Bappenas ya, Bambang Brojonegoro, itu pernah dalam satu forum membenarkan, yang dikutip di dalam riset ini, bahwa ya PT ICI atau IHM ini ya, milik Sukanto Tanoto, yang kira-kira luasannya sekitar 6.000-an hektar, itu akan digunakan, atau wilayah konsesinya adalah wilayah yang bersinggungan dengan wilayah IKN yang akan digunakan dalam proses pemindahan di tahap pertama. Makanya kalau kawan-kawan mengatakan bahwa di sana ada konsesi kehutanan, konsesi pertambangan, maka ada apa ya, pemikiran yang menyebut bahwa ya buat apa lagi tujuan lokasi yang dipilih oleh
negara hari ini untuk memindahkan ibu kota negara kalau bukan soal skema pemutihan utang itu? Apakah hanya kalau ada yang mengatakan apakah 94 lubang bekas tambang itu kira-kira sebanding dengan proses pemindahan kemudian untuk diklaim sebagai skema pemutihan hutang? Ya kalau di dalam konsep dan pemikiran kami, iya. Karena bayangkan kawan-kawan sekalian, Kaltim itu dari tahun 2011 sampai tahun 2022 per hari ini ya, itu sudah ada sekitar 40 orang atau nyawa yang hilang di bekas galian lubang tambang yang mayoritas adalah anak-anak yang kemudian sampai sekarang tidak ada proses hukum terhadap pemegang-pemegang konsesi yang bertanggung jawab di mana wilayah konsesinya memakan korban anak-anak ini. Jadi ini bukan hanya semata-mata hitung-hitungan di atas kertas berapa nilai kerugian dan lain sebagainya, tetapi juga bicara soal bagaimana ruang hidup masyarakat bisa dijamin oleh negara, itu tidak memberikan dampak, bahkan termasuk di dalam soal kematian. Bahkan hari ini pun, kalau kawan-kawan lacak, dari 40 korban yang meninggal atau nyawa yang hilang di bekas galian lubang tambang, itu hanya ada satu kasus yang kemudian masuk ke dalam kamar proses pidana ya. Itu pun anehnya itu tidak menyeret pemegang konsesi langsung, padahal di dalam Undang-Undang 4 2009, Junto 3 2020 tentang pertambangan minerba, itu disebutkan secara eksplisit bahwa kendati pun pemegang konsesi itu menyerahkan sebagian proses aktivitas atau kegiatan pertambangannya kepada pihak ketiga, pertanggungjawaban hukum itu tetap ada di pemegang konsesi. Itu hanya bisa menyeret security ya di pihak ketiga atau subkontraktor, itu pun dengan vonis 3 bulan penjara dan penggantian biaya perkara sebesar Rp1.000. Bayangkan nyawa manusia yang hilang di bekas galian lubang tambang itu ditukar dengan Rp1.000. Nah, data yang lain kawan-kawan, di dalam 256.000 wilayah IKN yang direncanakan, di dalamnya juga banyak wilayah konsesi lain. Di sana tadi saya sudah sebut soal Sukanto Tanoto, kemudian Hasim Jojo Hadikusumo, termasuk juga beberapa orang lain ya yang familiar di telinga kita. Selain Hasim, adik kandung dari Prabowo Subianto, itu juga ada beberapa nama lain yang cukup akrab gitu ya. Misalnya di dalam laporan itu kawan-kawan menyebut bahwa ini ada kaitannya juga dengan konsesi pertambangan yang kalau ditarik genealogi kepemilikannya itu juga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Marves ya. Termasuk juga ada juga yang menyebut bahwa di tempat yang tidak jauh dari konsesi ini yang disebutkan itu juga tercatat misalnya ada nama Yusril Iza Mahendra, ketua tim pengacara pasangan Jokowi Ma'ruf ketika Pilpres 2019. Jadi nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang cukup akrab bagi kita dan mengundang banyak pertanyaan. Apakah memang skema pemindahan ibu kota itu juga bertalian dengan tanda petik tukar-menukar kepentingan atau skema balas budi pasca Pilpres 2019 kemarin. Dan kalau kita mau telisik lebih jauh, itu juga ada hubungannya dengan proses pemindahan ibu kota ini. Nah, soal ruang kosong yang lain, tidak hanya bicara soal konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan, tetapi juga kalau kita mengutip data dari Kementerian ATR BPN di tahun 2020, saya coba kutip di sini kembali. Sebenarnya kalau kawan-kawan lihat di arsir merah sebagai kawasan inti itu sebenarnya ada tanah masyarakat yang bersertifikat sekitar 31.000 hektar. Selebihnya ada tanah negara yang berwarna hijau ini di arsir hijau. Kemudian yang di arsir kuning keputihan ini adalah tanah negara di kawasan non-hutan, kemudian tanah masyarakat bersertifikat di dalam kawasan hutan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan tanah-tanah masyarakat yang kemudian di dalam penguasaan masyarakat ya, kepemilikan masyarakat ya, itu kan tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Ini belum termasuk misalnya tanah-tanah masyarakat hukum adat di titik atau wilayah inti kawasan ibu kota, 56.000 hektar itu. Di sana misalnya ada suku Balian, suku asli di Penajam Pasir Utara, ada suku Pasir, dan beberapa masyarakat adat yang lain.
yang selalu coba dikampanyekan adalah bahwa mereka masyarakat adat ini konon katanya tidak punya basis legitimasi secara hukum, tidak pernah punya peraturan daerah yang melegitimasi. Padahal tadi saya jawab di depan bahwa kendati pun MK sudah berkali-kali menyebut di dalam putusannya tidak boleh dinafikan begitu saja eksistensi masyarakat adat, kendati pun belum ada pengakuan dari negara quote unquote melalui regulasi. Mohon Begitupun maaf, dengan Mas skema Heriansyah. penguasaan. Ya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Oke. Begitupun dengan skema penguasaan tanah, ini juga bisa terlihat di sini, ada 106.000 hektar penguasaan tanah oleh masyarakat dan seterusnya, itu menggambarkan bahwa titik pindah lokasi ibu kota di Penajam itu bukan ruang kosong. Di sana ada tanah-tanah masyarakat, atau setidak-tidaknya di dalam penguasaan masyarakat. Dan itu tidak pernah terjawab di dalam skema ini. Yang terakhir, kawan-kawan, saya hanya ingin mengutipkan beberapa informasi berita untuk menggambarkan bahwa ini loh Kalimantan Timur secara umum, problematik yang dirasakan oleh warga Kaltim ya kira-kira seperti ini. 2011 sampai 2020 ada 40 nyawa melayang, ada 151 tambang ilegal yang bertebaran tidak pernah diselesaikan oleh baik pemerintah dan aparat penegak hukum. Ada 1.735 izin-izin pertambangan di Kalimantan Timur yang kemudian lubang-lubangnya tidak pernah direklamasi. Termasuk juga ada informasi misalnya KPK sendiri di tahun 2019 sebelum revisi Undang-Undang KPK itu pernah melakukan riset ya. Dulu masih ada keseriusan KPK untuk melakukan proses penyelesaian terhadap indikasi atau dugaan korupsi di sektor sumber daya alam. Bahkan KPK menemukan data bahwa kalau dikomparekan izin lahan di Kaltim itu sebenarnya lebih luas dibanding daratannya. Kalau daratan Kaltim itu kan sekitar 13,8 juta hektar ya. 12,7 juta hektar, sementara kalau digabungkan keseluruhan antara konsesi pertambangan, perkebunan dan sebagainya itu luasannya bisa mencapai 13,8 juta hektar. Wilayah konsesinya itu jauh lebih besar dibandingkan wilayah Kaltim. Belum bicara soal banjir, termasuk juga dampak dari industri pertambangan. Jadi, kawan-kawan, keseluruhan problem ekologis di Kalimantan Timur ini tidak akan bisa dijawab dengan pemindahan atau dengan solusi pemindahan ibu kota negara itu. Sebaliknya, kami menganggap bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu hanya menambah daftar dosa perusahaan-perusahaan yang selama ini juga beredar di Kalimantan Timur yang wilayah konsesinya berdampak terhadap ruang hidup masyarakat. Jadi ya kami merasa bahwa pemindahan ibu kota itu hanya akan menambah atau memperparah krisis ekologi itu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Mas Heriansyah atas penyampaiannya. Nah, mungkin ada beberapa poin problematika yang dapat saya tangkap. Yang pertama mungkin terkait problematika terkait pemindahan IKN ini bukan merupakan kehendak publik, namun ini hanya sebatas hanya kepentingan ekonomi semata. Terus yang kedua ini juga ini merupakan pemindahan yang tepat, ini merupakan problematika yang selanjutnya terkait anggarannya. Terus yang ketiga ini terkait partisipasi dalam pembentukan undang-undangnya, serta juga proses yang dilakukan ini dilakukan seakan tergesa-gesa begitu ya Mas. Nah, mungkin ya selanjutnya ada proses yang tidak mencerminkan kondisi sebenar-benarnya, mungkin tidak ada penelitian lokal yang disebut di dalam naskah akademiknya gitu. Nah, serta problematika lain seperti kondisi adanya konsesi lahan yang bertumpang tindih yang seakan hanya Mas Heriansyah tadi seperti seakan penyucian begitu ya Mas, penyucian ekonomi penyucian gitu kalau tidak salah. Terus juga terkait permasalahan terkait tanah sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya bagi hadirin yang tidak bergabung dari rangkaian awal diskusi, perlu diperhatikan bahwa diskusi dan pertanyaan akan disampaikan pada saat sesi diskusi langsung dan juga sekaligus tanya jawabnya. Sehingga pertanyaan untuk Mas Heriansyah mohon untuk disimpan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Fitriani yang akan memaparkan materi terkait tema kedua, yakni
problem undang-undang tentang ibu kota negara, khususnya problem pendelegasian materi penting dalam peraturan pelaksana, sekaligus implikasi undang-undang ibu kota negara terhadap undang-undang terkait DKI Jakarta sebagai ibu kota dan undang-undang yang mengatur terkait pembagian wilayah di Kalimantan Timur. Pada Ibu Fitriani, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Nur Arifin. Izin nih Mas Herdi sama Mas Yance. Terima kasih buat undangannya, senang sekali malam minggu kita ngumpul bareng nih, diskusinya berat bener malam minggu Mas Herdi ngajakin ngobrol beginian. Tuh Mas Yance tuh, semangat banget ya teman-teman. Aku izin share screen sebentar. Nah, di full sebentar ya biar enak. Di full. Oke. Ya, mungkin sedikit pasti akan berbeda dengan kajiannya Mas Herdi dan Mas Yance. Saya akan melihat dari sisi perspektif perundang-undangan. Saya pikir saya terakhir karena bicaranya udah dalam bentuk undang-undang. Mungkin nggak seperti Mas Herdi yang memang sudah cukup banyak terlibat di dalam memberikan masukan-masukan ke dalam proses pelaksanaan pembentukan legislasinya, tapi saya lebih pada melihat dari sisi perundang-undangan. Oke, kalau dari sisi perundang-undangan, mungkin tadi juga sudah dibahas bahwa ini kalau saya bilang lagi seru-serunya fast track, semuanya fast track. Kalau sekolah ada fast track, RUU ini adalah salah satu undang-undang dengan jalur cepat gitu ya. Sedikit mengulang saja sejarahnya bahwa sebelum undang-undang itu ditetapkan dan disahkan oleh Presiden, RUU ini dibahas 1 bulan dalam 12 hari dan kemudian pembicaraannya dimulai tingkat 1 itu di 7 Desember 2021. Di dalam proses pembentukan undang-undang mungkin yang paling krusial adalah ketika pembicaraan di pembahasan gitu ya. Jadi kalau ada tahapan dalam pembentukan perundang-undangan sebenarnya yang serunya adalah ketika di pembahasan. Ada pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 sebenarnya lebih pada pembahasan substansial dan kemudian di pembahasan kedua itu lebih pada pemberian persetujuan bersama. Biasanya semua selesai substansi di persetujuan pembicaraan tingkat 1 dan kemudian tinggal disetujui di tahap pembahasan tingkat 2. Nah, kemudian pembahasan tingkat 2 kalau kita lihat mendapatkan persetujuan di 8 Januari, artinya dari 7 Desember ke 8 Januari, padahal itu juga melewati tahun baru dan lain-lain gitu kan. Artinya mungkin bisa jadi substansinya memang bisa diduga tidak cukup komprehensif untuk mendapatkan partisipasi, pembahasan lebih detail, apa misalnya tadi naskah akademisi juga Mas Herdi menjelaskan bahwa tidak ada argumentasi secara akademik yang komprehensif. Nah, kalau dari sisi pembentukan perundang-undangan sebenarnya nggak ada larangan sih dia mau jalur cepat atau jalur lambat gitu ya, tapi dalam prosesnya adalah apakah dia punya kesempatan dibahas dengan argumentasi yang cukup dan kemudian partisipasi masyarakat yang memadai dengan stakeholders yang terkait memberikan input. Nah, yang menarik sebenarnya di awal-awal itu memang RUU ini sempat direncanakan dalam bentuk omnibus law gitu. Kalau dipikir-pikir untuk membentuk suatu sistem baru, sistem pemerintahan versi ibu kota pasti aturannya jadi banyak sekali. Nah, saya nggak kebayang tuh kalau dulu pasalnya cuma 34, berarti yang diatur tuh seperti apa. Nah, sekarang berkembang lebih banyak, tapi menurut saya ya hanyalah dasar-dasarnya saja. Atau misalnya hanya secuplik-cuplik aja, nanti kita bahas in detail. Tapi pernah memang dirancang Omnibus Law. Bayangan saya dulu mereka berpikir akan membuat semua pengaturan yang cukup luas, sehingga di dalam prolegnasnya sempat tertulis Omnibus Law. Jadi rencananya adalah demikian. Ditunggu-tunggu sebelum 30 hari, ternyata 15 Februari 2022, Undang-Undang 3 2022 akhirnya disahkan oleh Presiden. Nah, kalau teman-teman melihat dari sisi perspektif perundang-undangan, undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, abstrak, dan terus-menerus. Tapi memang ada beberapa undang-undang yang sifatnya sebenarnya formil, seperti penetapan kabupaten, kota, penetapan kabupaten, kota, provinsi, ibu kota DKI Jakarta, misalnya provinsi DKI, provinsi khusus Yogyakarta, misalnya seperti itu. Nah, artinya
undang-undang ini kalau saya bilang ada beberapa poin juga yang merupakan esensi dari undang-undang penetapan. Misalnya di pasal 4. Di pasal 4 tuh ada kalimat gini, dengan undang-undang ini dibentuk ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara. Artinya adalah penetapan gitu. Jadi kalau kita mau lihat secara teori sebenarnya seharusnya undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang umum, abstrak dan terus-menerus. Tapi uniknya dia termasuk salah satu undang-undang yang unik yang secara formil saja memang wajib ditentukan dengan undang-undang karena materi muatannya adalah materi muatan yang mau tidak mau harus dalam bentuk undang-undang. Kemudian penetapannya juga otorita ibu kota ditetapkan otorita ibu kota sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara. Nanti kita bahas dalam kaitannya pembentukan perundang-undangan. Nah, secara umum materi yang diatur Undang-Undang IKN tadi yang tadi 34 sekarang 44. Tapi buat saya untuk membentuk suatu sistem baru yang will-nya pemerintah itu besar banget yang dia mau menancapkan sistem baru gitu. Beda kan kalau Aceh itu pemerintahan daerah Aceh udah ada dulu kemudian dikasih daerah khususnya gitu ya. Jogja udah ada baru kasih istimewanya gitu. Artinya sudah terbentuk sistem. Nah, kalau ini kan beda, dia mau bikin sesuatu yang baru yang tadi sebenarnya nggak ruang hampa di sana, tapi tiba-tiba dia mau bikin sistem baru, ternyata cuma 44 pasal yang ada dan ternyata terdapat juga 34. Saya belum nggak bisa miringin ini sih. Oke. Mau miringin ketutup. 34 ketentuan materi yang 12 materinya memberikan 13 pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pelaksana. Jadi kalau dipikir 44 mungkin seperempatnya ya adalah perintah pengaturan lebih lanjut. Karena bayangannya mungkin dia mau ngasih aturan nggak lengkap, akhirnya dia kasih aja ke peraturan-peraturan pelaksana. Undang-undang ini tidak secara detail mengatur administrasi pemerintahan ibu kota ke depan. Dan dia hanya menetapkan pondasi bagaimana pemindahan ibu kota. Kalau teman-teman perhatikan, kan sistemnya biasanya ada organ-organ ya, bagaimana hubungan organ-organ itu bekerja gitu kan. Kalau dia mau menyampingkan, kalau kita lihat undang-undang yang khusus ya, undang-undang pemerintah daerah khusus, menyampingkan undang-undang 32 tahun 2014, misalnya undang-undang Pemda. Nah, kalau dilihat total PP yang diperintahkan adalah 6 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 1 ini yang cukup ramai dibicarakan adalah adanya peraturan kepala otorita Nusantara. Nah, kita lihat lagi, kalau dilihat dari materi muatannya nih, dari jenis peraturan perundang-undangan kan sebenarnya ada aturan, yang mana harus jadi undang-undang, yang mana menjadi peraturan pelaksana. Nah, kalau saya berpikir karena dia terlalu simpel ngaturnya, akhirnya dia banyak sekali memberikan pengaturan delegasi kepada peraturan pelaksana. Dan kalau kita mau kaji satu persatu gitu ya, jangan-jangan ada juga nih peraturan pelaksana yang sebenarnya harusnya materi muatan undang-undang gitu. Esensinya materi muatan undang-undang, tapi karena mereka nggak punya waktu, ya mereka lempar aja ke peraturan pelaksana. Padahal secara sistem harusnya dia bangun dulu sistemnya full gitu ya, mekanismenya, sistemnya, kemudian baru detail teknisnya diberikan kepada peraturan pelaksana. Nih ya, struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja gitu. Jadi dia kasih ke bawah untuk ngatur lebih lanjut gitu. Rencana induk gitu, kalau dia rencana induk kenapa nggak harusnya sih menurut saya adalah beberapa yang harusnya masuk ke dalam materi muatan undang-undang. Apalagi nih, nah beberapa bisa kita kaji lebih lanjut lah. Poinnya adalah karena dia terburu-buru dan pengaturannya simple, jadi bisa dimengerti kenapa dia akhirnya membuat pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pelaksana. Biasanya nih dalam prakteknya kalau kita bikin undang-undang terus kita nggak punya ide ngedetilin dalam undang-undang, udahlah biarin aja kasih peraturan pelaksana di bawahnya gitu. Dan saya menduga hal itu terjadi juga di dalam pembahasan RUU ini. Nih kalau dilihat regulasinya, ini regulasi yang sudah ada, saya lihat dari web, ada beberapa rancangan peraturan pelaksana ke bawah yang sudah disusun. Katanya sih begitu undang-undang ini diselesaikan, mereka langsung mau bikin peraturan pelaksananya segera. Kalau dari perspektif pembentukan perundang-undangan ada bagusnya ya, jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja peraturan pelaksananya segera dibuat nih gitu. Tapi kita juga nanti akan berpikir soal bagaimana substansi yang disiapkan ketika ini semuanya terburu-buru dan undang-undang di atasnya nggak cukup memberikan fondasi yang kuat.
Ya, tadi pertanyaannya adalah materi muatan yang diatur dengan undang-undang kan jelas. Ini merujuk lagi pada pembahasan yang tadi bahwa ada banyak ketentuan-ketentuan pelaksana yang ditetapkan, bisa kita diskusikan lagi ini materi muatannya materi muatan undang-undang atau peraturan pelaksana. Apalagi tadi ada yang disebut kepada peraturan kepala otorita IKN yang sebenarnya kita masih blur gitu. Apa sih peraturan kepala otorita ini? Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya pemberian materi muatan kepada peraturan di bawahnya lebih pada politis aja dan mungkin mereka nggak punya waktu untuk membuat lebih detail. Nah, Undang-Undang IKN ini cukup menarik ketika dia membentuk satu jenis peraturan perundang-undangan baru. Mungkin kalau perdebatan yang ada gitu ya, ngomongin struktur, ngomongin organisasi administrasi negara, ada yang mempertanyakan apa sih kepala otorita ibu kota itu gitu. Kalau saya akhirnya terkait dengan kewenangan kepala otorita yang diberikan kewenangan pembentukan perundang-undangan. Kalau saya pengen tahu jenis peraturan kepala otorita apa, saya akan mempertanyakan si kepala otorita ini siapa gitu. Supaya saya bisa supaya saya bisa membaca sebagai orang yang di bidang perundang-undangan, supaya saya bisa membaca dia masuk hierarkinya sebelah mana ya gitu. Atau nanti kita lihat di pasal 8 Undang-Undang 12 2011 mana yang bisa dimaksudkan sebagai peraturan kepala otorita. Nah, kalau di definisinya kepala otorita ibu kota adalah kepala pemerintah khusus ibu kota yang berkedudukan sebagai menteri. Coba teman-teman perhatikan. Ini berarti kepala daerah. Gitu kan? Berarti sama gubernur DKI misalnya. Tapi gubernur DKI kalau bikin peraturan harus pakai DPRD untuk bikin perda. Kalau dia bikin peraturan gubernur, berarti dia peraturan delegasi gitu. Apakah bisa dipersamakan dengan itu? Nah, oke, itu kalau kita menganggap kepala otoritas sebagai kepala daerah pemerintahan, selayaknya gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, yang setingkat dengan menteri, apakah saya juga bisa menginterpretasikan bahwa kepala otorita ini adalah menteri, sehingga jenis peraturannya bisa dipersamakan dengan peraturan menteri, atau paling tidak ya levelnya sejajar atau sama. Nah, jadi itu aja jadi masalah ketika definisi ini tidak cukup konsisten untuk menggambarkan pejabat ini ada di leveling yang mana gitu. Itu akan bermasalah dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jadi kita lihat begini, jenis peraturan perundang-undangan ada peraturan baru, peraturan kepala otorita nasional. Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ini artinya apa? Dia layak seperti perda kan? Cuman wilayah pemerintahan daerah khusus aja. Ya, sebagai pejabat, pasti dia punya kewenangan mengatur dan mengurus. Jadi pasti dia punya bikin kewenangan perundang-undangan. Saya tidak mendebat itu. Tapi yang saya saya pertanyakan adalah jangkauan bagaimana dia mengatur. Kalau jangkauannya hanya sebatas otorita, berarti dia tidak bisa dipersamakan seperti menteri. Kalau menteri kan urusannya nasional. Walaupun levelnya dia di bawah PP dan Perpres, misalnya si peraturan menteri, dia mengatur tentang peraturan Menteri Sosial mengatur dari Aceh sampai Papua. Tapi kalau peraturan otorita ibu kota yang cuman lingkupnya adalah di daerah, jangan-jangan disamakan dengan perda misalnya. Nah, kalau kita lihat di pasal 8 nih ya, ada yang seperti ini. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh menteri, jadi dia menteri atau bukan? Atau jangan-jangan dia peraturan badan yang dibentuk oleh undang-undang gitu. Karena dia dapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang IKN ini. Jadi saya menduga bisa ada 3 kemungkinan. Kalau dia sederajat menteri, dia bikin peraturan menteri. Kalau dia sederajat atau disamakan dengan kepala daerah, dia peraturan kepala daerah. Tapi saya juga kepikiran, bisa juga sih dia dianggap sebagai lembaga atau komisi atau badan yang dibentuk oleh undang-undang. Sehingga peraturannya adalah peraturan perundang-undangan ketika dalam definisi ini. Tapi kalau misalnya tidak masuk ke dalam definisi ini, kan agak bahaya juga. Dia bisa dianggap peraturan perundang-undangannya tuh argumentasi dari Undang-Undang 12 2011-nya pun sebatas apa. Saya jadi kepikiran, apakah kalau dia jenisnya baru nih, berarti perubahan Undang-Undang 12 2011 pun harus bisa menyesuaikan atau mengadjust
kebijakan dari Undang-Undang IKN ketika menghadirkan satu jenis peraturan perundang-undangan baru. Nah, balik lagi, kalau tadi kita bicara soal substansi peraturan, substansi memberikan pondasi bagi sistem pemerintahan ibu kota Nusantara gitu, kan banyak yang lubangnya ada gitu. Mereka belum siapkan secara menyeluruh. Tapi ternyata ada satu bab yang buat saya terlalu berlebihan ketika mereka memasukkan bab 9 tentang pemantauan dan peninjauan. Di sini dia nekanin bahwa DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan. Buat saya terlalu berlebihan ketika mereka mengatur ini. Ini udah diatur di Undang-Undang 12 2011. Dan kemudian semua undang-undang pasti melewati pemantauan dan peninjauan. Jadi buat apa penekanan undang-undang ini perlu dipantau dan ditinjau. Nah, buat saya ini sebenarnya ada politis. Politisnya adalah DPR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Sebaiknya sih, ya ini udah jadi undang-undang ya, tapi buat saya sih terlalu berlebihan ketika dia mengatur hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang 12, tapi sebenarnya dia tidak memberikan fondasi yang full gitu ya, komprehensif untuk jalannya Undang-Undang IKN ini. Nah, persoalan lain dari pasti ini adalah ya, ketika kita membuat pengaturan baru yang kebijakannya cukup besar, pasti ada banyak undang-undang yang diubah. Nah, dampaknya, kita fokus pada undang-undang IKN ini, tapi sebenarnya punya dampak terhadap undang-undang yang sudah existing yang ada. Ya, perdebatan memang di awal kita gimana caranya Undang-Undang 29 2007 ini keberlakuannya. Tapi di ketentuan peralihan sudah ditetapkan bahwa undang-undang ini memberikan 2 tahun untuk Undang-Undang 29 2007 tentang DKI diubah menyesuaikan dengan undang-undang. Jadi ada 2 tahun yang setelah Perpres itu nanti ditetapkan baru beralih pada pengaturan Undang-Undang IKN. Kemudian memberikan perintah perubahan sebagian dalam jangka waktu 2 tahun kepada undang-undang yang terkait ini juga, undang-undang di kedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kota Kertanegara, dan Kabupaten Penajam Pasir. Nah, pada pasal 4 ayat 2, undang-undang ini juga menyatakan terdapat pengalihan kedudukan fungsi dan peran IKN setelah ditetapkan keputusan Presiden. Jadi ada beberapa pengaruh terhadap undang-undang existing kemudian ditulis di dalam ketentuan peralihan. Nah, kita bicara soal proses. Proses sama-sama tahu bahwa proses ini adalah jalur cepat. Tadi saya bilang jalur cepat sebenarnya tidak dilarang juga. Tidak pernah ada larangan tegas bahwa jalur cepat. Tapi untuk mewujudkan atau untuk meyakinkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang memenuhi azas formil, ada beberapa azas dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Apalagi dengan putusan MK 91, kita makin tambah sadar bahwa partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan. Terlalu berani mereka ketika pembentukan undang-undang IKN ini baru selesai putusan MK, mereka mau menggunakan jalur cepat lagi gitu. Nah, di web DPR sebenarnya kalau mau dibilang cukup detail juga rekam jejaknya. Tapi sebenarnya rekam jejak itu nggak cukup untuk menunjukkan ada partisipasi masyarakat. Apalagi tadi Mas Henry juga cerita bagaimana siapa sih yang diundang dan nggak pernah ada perdebatan, cuma ngasih informasi aja, dokumennya pun nggak ada gitu kan. Tapi pihak DPR mungkin akan bilang, saya udah buka kok tanggal-tanggalnya dan lain-lain, walaupun sebenarnya saya lihat dokumennya tetap kosong. Yang disebut dengan partisipasi kan bukan cuma informasi tahapnya sampai di proses mana, tapi lebih pada apa sih yang dia informasikan kepada stakeholders yang akan terkena imbas, dan apa yang terkena imbas memberikan masukan, dan kemudian apa jawaban pemerintah atau pembentuk undang-undang ketika menerima atau menolak usulan-usulan dari masyarakat. Nah, stakeholders yang diundang ditulis di situ gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya substansinya apa yang dibahas di situ. Siapa saja yang terkena dampak gitu, impact atau dampak di rancangan Undang-Undang 12, perubahan Undang-Undang 12 tuh ada tuh. Terkena dampak itu wajib untuk memberikan partisipasi. Tapi yang dampak menurut saya adalah dampak yang kena kerugian. Lebih harus diperhatikan. Nah, dalam proses ini kira-kira orang-orang yang kena dampak kerugian, tadi orang-orang yang ada di sana, yang kemudian dianggap ruang hampa, tiba-tiba jegrek, ada satu sistem baru, ada bangunan baru, blok gitu ya, pasti dia terkena impact atau dampak.
Kira-kira mereka ditanya atau tidak? Ya, terus, nah sekarang rame-ramenya adalah itu. Itu soal formil. Banyak yang bertanya pada saya, David, ini kira-kira undang-undang IKN bisa nggak secara formil diajukan judicial review seperti halnya undang-undang cipta kerja? Ya perlu pembuktian lagi di dalam proses pengadilan tentunya. Tapi buat saya ada beberapa yang sudah mulai ada pintu bahwa mereka sudah mengajukan proses pengajuan uji formil. Nah, saya jadi tertarik juga. Nah, kalau uji formilnya dilakukan, peraturan pelaksananya lagi dibuat. Nanti kejadiannya sama kayak undang-undang putusan MK 91 gitu kan. Bagaimana caranya untuk nanti kondisinya adalah PP-nya terbentuk, ada persoalan terhadap keberlakuan undang-undang IKN itu sendiri ke depan. Atau misalnya ketika membuat peraturan pelaksana, seharusnya pembelajaran dalam proses pembentukan undang-undang jadi harusnya diperhatikan. Undang-undang IKN-nya nggak banyak melibatkan partisipasi. Nah, bikin peraturan pelaksananya juga mesti dipikirin seperti itu. Jadi itu beberapa catatan saya terhadap rancangan undang-undang dan kemudian jadi undang-undang yang menjadi pembuka diskusi kita malam ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bu Fitriani atas pemaparannya. Menarik tadi ada apa yang disampaikan oleh Bu Fitriani. Terdapat beberapa highlight yang dapat saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama terkait pembahasan undang-undang yang melalui fast track yang menyebabkan substansinya tidak ada pembahasan secara komprehensif. Selanjutnya, UU IKN juga memiliki muatan yang unik sebab memiliki muatan yang sifatnya penetapan sebagaimana terlegitimasi dalam pasal 4 UU IKN. UU ini juga tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan ibu kota ke depan, dan justru hanya menempatkan fondasi bagi kebijakan pemindahan ibu kota. Implikasinya juga terhadap Undang-Undang DKI sebagai ibu kota, ini memerintahkan perubahan dalam jangka waktu 2 tahun. Adapun permasalahan secara proses formil, yaitu yang pertama proses fast track, serta rekam jejak proses pembentukan yang kurang transparansi maupun partisipasi stakeholder yang terkena dampak itu tidak diperlibatkan secara jelas. Selanjutnya mungkin ada pemaparan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Yance Arizona yang akan memaparkan materi terkait problematika badan otorita ditinjau dari hukum tata negara. Kepada Mas Yance, dipersilakan. Baik, terima kasih Nur Arifin, moderator untuk diskusi kita malam ini. Selamat malam kepada Pak Fitri dan juga Bung Herdian, Bung Castro. Dan saya lihat juga ada Bang Nofrizal nih dari PSHTN UI yang hadir dalam diskusi kita malam ini. Ya. Kepada teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah mengadakan acara ini dan melibatkan kami untuk bersama-sama berdiskusi ya, mencoba untuk memahami satu undang-undang yang baru disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, dan undang-undang ini sangat penting sekali termasuk bagi pembelajaran hukum tata negara saat ini. Nah, saya di selaku pembicara ketiga sebenarnya saya terbantu banyak sekali tadi karena Bung Herdiansyah tadi banyak memberikan konteks ya, dan Mbak Fitri banyak mengulas tentang teks. Nah, jadi konteks dan teksnya sudah banyak diulas. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hal saja dari yang sudah disampaikan tadi. Nah, pertama dalam kaitannya dengan konteks sebenarnya ya, saya sebenarnya mau melihat pemindahan ibu kota baru ini seperti satu perkembangan dari kapitalisme sebenarnya. Ya. Jadi kapitalisme itu selalu dia membutuhkan ruang-ruang baru untuk melakukan eksploitasi dan akumulasi kekayaan. Nah, ini sudah hukumnya lah gitu. Termasuk misalkan kenapa ada proyek reklamasi dulu yang sempat juga heboh ya. Jadi dibutuhkan tanah-tanah baru gitu ya, supaya pembangunan perumahan bisa dibuat di situ, ada kapital yang bisa diakumulasi dari penciptaan ruang-ruang baru itu, termasuk misalkan ya kalau dari yang secara global sekarang Facebook atau Meta mau bikin metaverse ya,
Jadi penciptaan ruangnya itu udah kayak gitu loh, udah ke virtual gitu ya, yang imajiner gitu. Jadi sudah sampai ke situ, membangun ruang untuk menyediakan tempat bagi tersedianya tempat eksploitasi berlangsung dan akumulasi kekayaan berlangsung. Dan pemindahan ibu kota menurut saya bisa juga dilihat dalam konteks itu, bahwa dibutuhkan ruang baru sebenarnya yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan eksploitatif gitu ya, untuk tujuan memberikan akumulasi kekayaan kepada orang-orang yang terlibat di situ. Nah, apalagi kalau saya lihat ya di video-video untuk IKN ini ya, kalau saya membayangkan melihat video IKN ini, yang terbayang oleh saya adalah video-video iklan perumahan, developer. Jadi kayak ada pengembang perumahan mau bikin rumah baru gitu ya, bikin video gitu. Nah, video promosi, jadi bagus sekali. Dan mewah sekali itu, fasilitasnya bagus sekali. Fasilitas publiknya bagus sekali. Jadi membayangkan orang dibawa untuk terlibat dalam imajinasi tertentu ya, tentang hidup yang yang baik, tetapi hidup yang baik itu belum tentu murah gitu loh. Belum tentu bisa kita jangkau juga, tapi kita diajak bermimpi. Nah, ibu kota negara ini membangunnya kayaknya kok sama kayak bangun kayak strategi pengembang perumahan nih, pengembang kayak strategi developer gitu. Jadi kita lihat gitu ya. Jadi kayak bangun kayak Wonderland ini. Jadi negeri imajinasi, negeri dongeng sebenarnya, yang membayangkan nanti di situ akan dibangun satu seperti dalam bentuk surga lah ya, yang orang kalau mau kerja bisa sepedaan, jalan kaki, tempatnya di tengah hutan, gitu-gitu ya. Jadi kita dibawa dalam imajinasi itu, padahal imajinasi itu bisa jadi memang dipergunakan tanpa kita sadari sebagai sarana untuk memberikan proyek-proyek tertentu kepada orang yang terlibat di dalam pembangunan ini, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakumulasikan kapital. Yang tadi disampaikan oleh Bung Castro ya, tentang itu. Jadi data-data dari Castro tadi, data-data dari lapangan yang menurut saya sangat relevan sekali kalau kita mau mendalami lebih jauh tentang konteks sosial, politik, termasuk kultural ya, dari isu pemindahan ibu kota ini. Nah, tapi selanjutnya saya nggak akan banyak mengulas tentang itu, saya akan lebih diskusi tentang dimensi konstitusional sebenarnya dari undang-undang ini. Beberapa poin, paling tidak saya mau bicara 5 ini. Pertama itu tentang kedudukan satuan pemerintahan dari ibu kota negara ini. Itu yang pertama, apakah dia satuan unit pemerintahan pusat atau satuan unit pemerintahan daerah? Menurut saya ini core-nya ini. Ya, ini kayak kalau misalkan kalau di dalam praktek pengujian di EMK ini kayak pasal jantungnya lah. Jadi kalau ini rontok, menurut saya semuanya akan rontok, termasuk ketika kita bicara tentang otorita IKN dan kewenangan lebih lanjut. Nah, kedua soal kedudukan otorita IKN, implikasi lebih jauh ya, apakah kemudian otorita IKN ini adalah penyelenggara pemerintahan daerah atau alat pemerintah pusat yang dibuat setingkat menteri. Nah, itu implikasi lebih jauh dari ketidakjelasan kedudukan IKN, apakah dia sebagai unit pemerintahan pusat atau unit pemerintahan daerah. Nah, kemudian yang ketiga, isunya adalah ketiadaan badan perwakilan daerah yang sebenarnya tidak sejalan dengan kerangka konstitusional mengenai satuan pemerintah daerah. Karena di konstitusi satuan pemerintah daerah itu dibuat sebagai unit yang di dalamnya itu ada penerapan demokrasi. Nah, di IKN ini nggak ada demokrasi itu, dan sepertinya memang IKN ini bukan dibuat sebagai unit pemerintahan demokratis. Oleh karena itu mungkin namanya otorita, dikit-dikit jadi otoriter gitu. Mirip-mirip kan dari otorita ke otoriter. Kemudian keleluasaan yang terlalu besar kepada pemerintah ya, termasuk untuk menentukan daya mengikat dari suatu undang-undang lain. Serta hal-hal yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang diatur di dalam peraturan pelaksana tadi yang sudah diulas banyak oleh Mbak Fitri. Yang terakhir soal kewenangan otorita IKN, ada banyak kewenangannya di bidang fiskal dan segala macam, tapi saya mau agak konsentrasi sedikit tentang bidang pertanahan ya, yang sebenarnya kalau kita lihat kentara sekali nih, banyak ketentuan-ketentuan konstruksi tentang otorita IKN itu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi tentang
penguasaan negara terhadap tanah dan sumber daya alam, terutama yang disebutkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, pertama soal kedudukan IKN, tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Mbak Fitri. Di pasal 1 angka 2 di Undang-Undang IKN disebutkan IKN bernama Nusantara, yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara, adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota. Nah, tapi problemnya adalah kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, nggak ada itu nomenklatur setingkat provinsi. Nah, secara gramatikal, setingkat provinsi itu artinya dia bukan provinsi. Nah, dia setingkat aja, dia bukan provinsi nih. Nah, padahal kalau dirujuk dalam pasal 18 ayat 1, ya, di Undang-Undang Dasar, yang juga menjadi dasar hukum di dalam Undang-Undang IKN ini, disebutkan negara NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi kabupaten dan kota. Nah, yang tiap-tiapnya punya pemerintahan daerah sendiri-sendiri. Jadi nggak ada itu daerah setingkat provinsi. Jadi nggak sesuai dengan kerangka ini. Karena yang dimungkinkan kalau membuat pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 ayat 1 hanya provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, itu satu problem. Yang kedua, pemerintah, termasuk DPR, seringkali berargumentasi, oh iya bisa aja dia nggak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar, karena dia adalah daerah yang bersifat khusus. Nah, yang dijadikan rujukan adalah pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini Bang Nufrizal pernah juga membahas ini ya. Nah, tapi kita harus pahami bahwa konstruksi pasal 18B ayat 1 di Undang-Undang Dasar itu bicara tentang pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah, ya, yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tetapi konstruksi dari pasal 18 ayat 1, 18B ayat 1 ini maksudnya adalah daerahnya ada dulu, baru setelah itu dia diakui. Jadi pengakuan itu bukan pembentukan. Jadi pengakuan itu kayak apa ya? Ya dia hanya declare sebenarnya. Jadi dia tidak membentuk, dia tidak konstitut. Jadi dia tidak membentuk yang baru sebenarnya. Oleh karena itu ya nggak bisa, Undang-Undang IKN ini bukan mengakui sebenarnya dia membentuk yang baru. Nah, jadi kalau analisis singkat dari perbedaan antara konstruksi kedudukan IKN dengan Undang-Undang Dasar, pertama ya di Undang-Undang Dasar tidak dikenal adanya daerah setingkat provinsi. Yang ada adalah provinsi, kabupaten, kota. Frasa setingkat provinsi itu mesti dipahami bahwa IKN itu bukan provinsi. Kemudian IKN tidak bisa diperbandingkan dengan DIY, DKI, Aceh, dan Papua yang merupakan daerah khusus dan daerah istimewa. Kenapa tidak bisa diperbandingkan? Karena di dalam undang-undang, di masing-masing undang-undang itu, kalau Anda buka undang-undang DIY, DKI, Aceh, dan Papua, semuanya itu menyebutkan bahwa daerah-daerah itu adalah satuan pemerintahan daerah provinsi. Jadi dia jadi provinsi dulu, baru setelah itu diakui, dihormati keistimewaannya. Nah, padahal sebenarnya kalau pemerintah mau bikin daerah daerah istimewa atau daerah khusus itu memang tidak harus dia bentuknya provinsi juga sebenarnya. IKN ini kan mau dibikin setingkat provinsi ya. Sebenarnya bisa aja pada masa lalu kita pernah punya daerah istimewa tingkat bentuknya itu kabupaten. Misalkan dulu pernah ada daerah istimewa Berau, daerah istimewa Bulungan, daerah istimewa Kutai, kemudian juga Surakarta. Itu kan levelnya kota semua itu. Jadi nggak harus sebenarnya ditingkatin dari provinsi atau setingkat provinsi, bisa aja bikin kota aja untuk jadi ibu kota ini, karena emang namanya kota kan, harusnya kan kota ini, jadi ibu kota gitu. Lebih pas. Kemudian ya pasal 18B ayat 1 tadi saya sebutkan, dia kalau dia bicara tentang pengakuan dan penghormatan berarti satuan pemerintah sudah ada dulu, baru setelah itu dia diberikan status istimewa. Nah, tanpa ini pasal menurut saya yang krusial dan sangat potensial sekali kalau mau diuji kepada Mahkamah Konstitusi ya. Kalau misalkan ini bisa dikabulkan oleh MK, menurut saya ini rontok nih undang-undang. Nah, kalau kita lihat pendapat para ahli ya, termasuk Bambang Usowo yang baru-baru ini nulis di Kompas, tulisan komentar dari Prof. Yusril ya, juga melihat ini problematik ini. Kalau Prof. Yusril justru mengusulkan ya ini udah sebaiknya jadi satuan urusan pemerintahan pusat,
Jadi memang dia bisa bikin menteri ataupun jadi kepala badan sebenarnya tanpa dibawa embel-embel satuan pemerintahan daerah kalau mau konsisten ya. Atau ya udah seperti DKI aja dibikin, jadi dibikin provinsi, kemudian dia jadi provinsi daerah khusus seperti DKI. Jadi ambigu itu yang paling krusial, dan implikasi lebih jauh adalah soal ketidakjelasan juga kedudukan dari otorita IKN atau kepala otorita IKN ya. Misalkan didefinisikan bahwa kepala pemerintah daerah khusus ibu kota IKN itu yang disebut otorita IKN itu pelaksana kegiatan ya persiapan pembangunan ibu kota termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dua tugasnya sebenarnya. Satu itu tugas proyek ya, proyek untuk menyiapkan pembangunan pemindahan ibu kota. Yang kedua adalah tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan. Jadi dua aktivitas dari otorita ini. Dan juga kepala, ya ini tadi kan problematik jadinya karena kepala IKN berkedudukan setingkat menteri ya, yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah konsultasi dengan DPR. Masa jabatannya 5 tahun, dapat ditunjuk diangkat kembali dalam jabatan sama, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden dalam masa jabatannya. Jadi dia diangkat dengan persetujuan DPR, tapi boleh diberhentikan sewaktu-waktu. Jadi otoritas presidennya jadi sangat besar dalam penentuan kepala otorita IKN. Nah, padahal dia tadinya satuan pemerintah daerah. Ini kita perlu perlu memisahkan ya antara mana otoritas pemerintah pusat dan mana otoritas pemerintah daerah yang di dalam konstitusi kita juga sebenarnya mesti ada pembatasan, pembedaan mana pemerintah pusat dan mana pemerintah daerah. Itu kemudian ya, IKN tidak dibuat sebagai satuan pemerintahan demokratis ya. Dan beberapa pasal, misalkan pasal 5 ayat 3 menyebutkan dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya di ibu kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Dikecualikan juga, jadi banyak pengecualian. Pemilihan yang akan diselenggarakan hanya untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan secara jelas ya di dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 dan 4, pemerintah daerah kabupaten provinsi kabupaten kota memiliki dewan perwakilan daerah, rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu ya. Kemudian dari gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tapi intinya sebenarnya prinsip dari dua ayat ini adalah untuk melihat bahwa daerah itu, satuan pemerintahan daerah itu adalah satuan pemerintahan yang dirancang sebagai wilayah demokratis. Nah, memang ada perbedaan, misalkan argumentasinya adalah di di Yogyakarta gubernurnya tidak dipilih, betul, tapi DPRD-nya ada. Nah, tapi DPRD-nya kan ada, jadi ada wakil rakyat sebenarnya di daerah itu ya, mereka bisa menyuarakan aspirasinya di atas persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah. Lalu misalkan kalau diperbandingkan dengan DKI Jakarta, kan di kabupatennya dan kotanya tidak ada DPRD, gitu ya. Betul, tapi konstruksi DKI Jakarta itu memang meletakkan titik otonomi daerahnya itu di provinsi. Dan di provinsi ada wakil rakyatnya, ada DPRD, dan bahkan gubernurnya dipilih secara langsung. Jadi memang ada dimensi demokratis di situ. Dan sedangkan IKN ini tidak. Nah, tidak ada DPRD, kemudian kepala otoritanya itu dipilih oleh presiden dengan pertimbangan dari DPR. Dan suatu waktu bisa diberhentikan aja oleh presiden. Gitu. Jadi dia tidak disusun sebagai satu pemerintahan demokratis, padahal konstitusi kita menghendaki setiap satuan pemerintahan daerah itu memiliki dimensi dan praktek untuk menjalankan demokrasi. Kemudian yang ini beberapa pasal ya, menurut saya ini agak problematik, tapi nanti saya juga ingin dengar pendapatnya Mbak Fitri ya. Misalkan soal pemindahan ibu kota ya, ada beberapa pasal-pasal soal pengalihan status ibu kota. Termasuk juga untuk menentukan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, gitu ya. Tetapi yang dipakai adalah Kepres. Nah, menurut saya ini problematik nih, bagaimana bisa keputusan presiden dipergunakan untuk mencabut daya mengikat atau daya laku dari satu undang-undang. Ini kewenangan yang sangat besar sekali diberikan kepada presiden, gitu ya. Jadi menurut saya ini
problematik juga, dan kalau mau diuji juga ke Mahkamah Konstitusi jadi menarik ini, karena bagaimana satu undang-undang, ya, kalau di Undang-Undang 12 2011, undang-undang ya kalau mau dicabut, mau dibuat nyatakan tidak berlaku ya kalau tidak oleh undang-undang sendiri ya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini diberikan otoritas keistimewaan kepada Presiden untuk menentukan keberlakuan daya laku dari satu undang-undang, termasuk undang-undang yang lain, makanya bukan undang-undang ini, bukan undang-undang IKN. Nah, yang terakhir, biar nanti kita punya banyak waktu untuk diskusi, soal kewenangan di bidang pertanahan. Nah, ini penelitian disertasinya Bung Kasro juga ini sebenarnya, Bung Herdiansyah. Nah, dulu saya menulis disertasi juga soal pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, yang menarik sebenarnya, otorita IKN ini dia dibuat bisa melakukan perjanjian hak atas tanah. Jadi bayangkan, saya nggak tahu nih, kalau dia itu pemerintahan daerah seperti gubernur, ataupun dia pemerintah pusat seperti menteri sebenarnya, itu tidak pernah memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian hak atas tanah. Nah, jadi kalau kita baca konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang ada di dalam pasal 33 ayat 3 ya, yang bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, terminologi yang dipakai adalah dikuasai, bukan dimiliki. Ya, dikuasai oleh negara itu maknanya adalah negara bisa membuat kebijakan, perencanaan, pengurusan, memberikan izin, membuat peraturan, pengelolaan lewat BUMN, dan melakukan pengawasan. Jadi tidak, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan tanah adalah instrumen hukum publik, bikin peraturan, memberikan izin, melakukan pengawasan, ya. Tidak boleh membuat instrumen hukum perdata, misalkan dengan melakukan jual beli tanah. Jadi pemerintah daerah itu, pemerintah daerah provinsi, nggak boleh jual tanah, karena konstruksi undang-undang dasar kita itu tidak menempatkan dia sebagai pemilik tanah. Kalau dia bukan pemilik tanah, ya nggak boleh menjual. Ya, jadi itu dia bisa bikin perjanjian, kemudian ya bisa, ini bahkan disebutkan di pasal 17, otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah. Nah, nggak ada ceritanya itu pemerintah daerah ataupun kementerian ataupun instansi pemerintah ya punya hak untuk membeli tanah ataupun menjual tanah. Karena apa? Karena kalau pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan, yang bisa dia lakukan adalah melakukannya dengan mekanisme pengadaan tanah. Seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi nggak boleh membeli. Yang boleh kalau dalam pengadaan tanah nanti adalah memberikan ganti rugi. Bukan pembelian, bukan jual beli. Terus juga memberikan, otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah. Nah, otorita IKN ini apakah dia akan mengambil kewenangan BPN juga yang selama ini punya kewenangan di bidang pertanahan? Nah, karena dia bisa memberikan jaminan pembaruan hak atas tanah. Hak atas tanahnya apa ya? Hak guna usaha nanti, atau hak guna bangunan, ataupun mungkin juga hak pakai gitu ya. Dan yang ini juga nih ya, problematik juga di pasal 16 ayat 12 ya. Ini tadi data-data disampaikan oleh Bung Herdiansyah ya, tentang banyak masyarakat yang punya hak milik di dalam wilayah IKN itu. Nah, ada pasal 16 ayat 12 yang menyebutkan bahwa pengalihan hak atas tanah di ibu kota negara wajib mendapatkan persetujuan kepala otorita IKN. Nah, jadi nanti kalau masyarakatnya ada di situ, dia mau jual tanahnya, misalkan gitu ya, kepada tetangganya misalkan ataupun kepada siapapun, dia harus minta izin ke otorita IKN. Nah, apa ininya? Apa dasar filosofisnya hak orang bisa dibatasi untuk melakukan transaksi itu, dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala otorita IKN. Jadi ini jadi satu beban baru yang akan merugikan masyarakat juga untuk menjalankan haknya terkait dengan kepemilikan tanah, karena hak milik sebenarnya juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi
Itu kira-kira Mas Nur Arifin beberapa poin ya yang sama-sama nanti mungkin kita bisa elaborasi dalam diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Yance atas pemaparannya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yance. Yang pertama, beliau menyampaikan terkait kapitalisme yang selalu membutuhkan ruang-ruang baru untuk melakukan eksploitasi dan akumulasi kekayaan. Adapun terkait kepala otoritas sendiri merupakan implikasi dari kebingungan atas penyelenggaraan IKN. Apakah sebagai pemerintah pusat ataupun daerah. Terdapat juga ketidaksinkronan dalam pasal-pasal IKN dengan konstitusi. Misal terkait gramatika penyebutan IKN sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun yang bersingkat atau yang setingkat provinsi. IKN ini juga bukan merupakan satuan pemerintahan demokratis di mana banyak sekali pembatasan seperti dalam pembentukan pembatasan pemilu dan juga terkait ketiadaan DPRD dalam wilayah tersebut. Mas Inje tadi juga menjelaskan terkait problematika di bidang pertanahan di mana otorita IKN dapat berwenang membuat perjanjian hak atas tanah dan juga dapat mempunyai hak untuk membeli tanah. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi pasal 33 ayat 3 di mana dalam aturan IKN ini juga dapat dimaknai sebagai kewenangan melakukan perjanjian perdata. Untuk selanjutnya masuk kepada sesi diskusi atau dan tanya jawab. Peserta diskusi yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya, silakan menyalakan fitur raise hand atau menuliskan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat. Untuk kemudian saya selaku moderator akan mempersilahkan peserta untuk menyampaikan secara langsung kepada pembicara. Kepada peserta, dipersilakan. Mungkin ini sudah ada satu orang yang menyatakan raise hand. Monggo Fadel Zahran bisa on mic. Oke, baik, terima kasih moderator Arifin. Saya ingin bertanya terkait itu sih untuk Mbak Fitri ya, mengenai kan di awal itu pemerintah sudah membuat rencana-rencana, terus sudah membuat pemetaan nama IKN-nya itu apa, terus wilayahnya apa. Nah, tapi setelah itu baru terbit UU IKN. Nah, apakah UU IKN terbit itu termasuk retroaktif atau tidak ya? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadel Azharan atas pertanyaannya. Mungkin kepada pembicara ini ada yang melakukan presiden juga. Ini apakah pertanyaan ini disimpan dahulu apa langsung dijawab satu persatu? Dikumpulinnya aja dulu ya, Ali. Oke, baik. Gitu. Baik. Untuk yang selanjutnya ini ada Pak Anies Zafran. Monggo untuk Pak Anies Zafran bisa menyalakan. Ya. Mas Nur Arifin terdengar ya suara saya ya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Monggo dipanggil Mas saja. Kebetulan saya masih mahasiswa juga. Mohon izin Bapak Ibu narasumber saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin dan nanti ada selipan-selipan terkait dengan pendapat mungkin begitu. Karena kebetulan sekali saya kebetulan menjadi asisten dari dosen saya yang kemudian bekerja sama dengan Komnas HAM untuk pembentukan pemberian pendapat Komnas HAM kepada Presiden terkait kaitannya pemindahan ibu kota ini dari perspektif hak asasi manusia begitu. Jadi yang pertama mungkin ini lebih ke Bu Fitri, Ibu. Kalau misalkan kita melihat dari sisi naskah akademik, kalau saya coba baca waktu itu terkait dengan tiga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis begitu, itu kan sangat pendek untuk kelas pemindahan ibu kota begitu. Sangat-sangat sangat ringkas aspek filosofis dan sosiologis khususnya begitu, yang mana
itu menjadi satu problem kalau menurut saya dari seluruh pembuatan hukum dan khususnya undang-undang di Indonesia. Jadi aspek filosofis dan aspek sosiologis itu nampaknya tidak terlalu menjadi apa istilahnya, kalau kami di kampus itu bahasanya gampang, itu copy paste pun jadi kalau mau buat undang-undang filosofis sosiologis itu gampang. Padahal saya ingat sekali mata kuliah antropologi hukum saya itu diajar oleh guru besar mantan dekannya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau mengatakan bahwa aspek sosiologis dan antropologis itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan hukum. Oleh karena itu kami juga sempat mengatakan bahwa kenapa sih kok filsafat hukum, sosiologi, dan antropologi itu ditaruh di mata kuliah akhir, semester-semester tinggi gitu. Kenapa nggak di awal? Sehingga banyak sarjana hukum kita yang pemikiran filsafatnya nggak kuat gitu. Aspek mereka berpikir kepada masyarakat itu nggak kuat. Mereka hukumnya ya sudah pragmatis saja gitu. Hukumnya yang normatif-normatif saja. Nah itu mungkin pertanyaan saya, apakah memang khususnya terkait dengan IKN ini aspek filosofis dan sosiologisnya itu tidak menjadi pertimbangan yang begitu dinilai oleh pemerintah ketika ingin memindahkan ibu kota gitu. Padahal kalau kita melihat juga dari sisi sosiologis dan antropologis di sana, masyarakat kan banyak yang tertekan begitu ketika tanah mereka nanti apakah akan ganti rugi dan lain sebagainya, itu kan tidak terjamin juga begitu. Jadi itu mungkin yang pertama ke Bu Fitri, dan yang kedua mungkin saya mau minta tolong ke Pak Yance tadi Bapak, yang terkait dengan tanah itu juga saya menarik, tapi saya ingin tahu apa implikasinya sebenarnya kalau kemudian otorita itu diberikan hak sebagai tidak hanya dapat bergerak di bidang hukum publik, tapi juga dapat bergerak di bidang hukum privat begitu. Mungkin begitu Bapak, karena tadi kalau saya dengar, iya juga ya, kok bisa mereka jual beli gitu, padahal sudah ada skema yang namanya ganti rugi dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih Mas Nur Arifin dan Bapak Ibu pembicara. Terima kasih. Baik, untuk Mas Andi Zahran atas pertanyaannya, mungkin saya tanyakan lagi kepada para peserta, apakah masih ada pertanyaan lain? Dimonggokan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin. Diumi. Oh ya, untuk saudara, gimana? Apakah ada pertanyaan lain? Allah. Oh ya, untuk saudara Hamzah, silakan untuk mengaktifkan mikrofon. Oke, wait. Oke. Ini langsung ditampung aja. Pertanyaanku simpel. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Fitri sama Mas Yanse sama Mas Hamzah sendiri yang namanya sama kebetulan sama aku. Buat pertanyaanku sendiri simpel. Jadi aku sebenarnya pengen nanya ke tiga narasumber ini dengan satu pertanyaan yang berbeda. Buat Mas Hamzah sendiri ini sih, aku pengen nanya soal masalah anggaran tadi yang sempat dikritik sama Mas Hamzah bahwa anggaran yang dipakai buat pembangunan IKN ini itu sangat besar jumlahnya hingga mencapai 500 triliun. Dan ketika aku coba bandingin sama APBN 2019 di Kemenko, itu tingkat 21% dari APBN 2019. Dan yang jadi pertanyaan adalah apabila kita nanti bisa menguji judicial review dalam uji material, itu nanti apakah apa yang jadi dasar batu uji dalam mempermasalahkan anggaran itu? Apakah di Undang-Undang SPPN itu secara rigid bisa dijadikan batu ujinya? Habis kemudian itu dirujuk pada Undang-Undang IKN ini dengan mempermasalahkan anggaran. Kemudian untuk Mbak Fitri sendiri, aku sebenarnya tertarik Mbak buat terkait dengan produk hukum IKN ini. Karena tadi Mbak Fitri sendiri bilang kalau ini dibilang sebagai apa sih otoritas IKN ini dibilang sebagai Pemda, itu nggak bisa bikin perda. Berarti produk peraturan IKN itu bukan perda namanya. Kemudian kalau dianggap sebagai menteri itu nggak bisa di bawah menteri sebagai peraturan pemerintah. Dan juga kalau dianggap pergub itu juga nggak bisa karena kedudukannya sebagai kepala Bappenas, kepala pemerintah setingkat menteri. Dan yang jadi masalah adalah terkait dengan produk hukumnya nanti itu sebenarnya ada di mana gitu. Buat idealnya nanti. Kalau misal Mbak Fitri kan kritik sekarang kan emang ini ya nggak jelas ya sekarang. Tapi buat idealnya nanti sebenarnya produk hukum hierarkinya ditaruh di mana. Kemudian terakhir untuk Mas Yandra sendiri ini sih soal petitum nanti. Tadi Mas Yandra sempat mempermasalahkan berbagai aspek secara komprehensif dari masalah pengadaan tanah, kemudian masalah ketidakjelasan otoritas IKN dan lain-lain.
Dan ketika misalnya Mas Yance bisa menguji formil dan dalihnya itu berupa masalah-masalah yang tadi dipermasalahkan itu, saya kira petitumnya apa yang jadi petitum nanti buat Mas Yance sendiri. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamzah atas pertanyaannya. Mungkin cukup 3 pertanyaan dulu untuk di termin pertama. Ini mungkin bisa dijawab dulu, mungkin sama kepada Ibu Fitriani. Monggo. Saya duluan. Baiklah, yang tadi apakah kebijakan sebelumnya adalah retroaktif? Sebenarnya informasi yang tadi ditanyakan mungkin belum terlalu komprehensif. Yang saya pengen tahu sebenarnya apakah yang dimaksud dari tadi siapa yang tadi penanya pertama, kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apakah memang kebijakan yang ditetapkan sebelumnya yang dibahas yang dimaksud tersebut adalah kebijakan tidak tertulis misalnya, atau kebijakan-kebijakan sepakatan-sepakatan aja baru gitu. Kayak nama. Dulu kan nama jadi Nusantara gitu ya. Itu kesepakatan secara political will-nya aja dulu. Tapi kemudian ketika menjadi putusan tertulisnya ditetapkan, dibentuk dengan Undang-Undang IKN gitu. Bisa jadi sebenarnya itu keputusan yang kesepakatan belum tertulis yang sudah ya udah nanti kalau undang-undangnya jadi ini loh jadinya gitu. Jadi pas pembahasan RUU udah nggak dibahas lagi nih karena sudah disepakati sebelumnya. Nah, menurut saya sih secara aturan hukum ya dia berlaku ketika undang-undang itu undang-undang yang mengatur hal-hal political will tersebut ditandatangani oleh presiden. Setelah mendapat pembahasan persetujuan bersama kemudian ditandatanganin baru dia mengikat gitu ya. Baru dia terbentuk. Ketika presiden bilang saya memilih IKN namanya Nusantara, ya dia hanya sekedar ini loh keputusan tidak tertulisnya. Buat saya jadi retroaktif. Jadi keberlakuannya memang baru pada saat undang-undang itu berlaku gitu. Agak berbeda kalau misalnya retroaktif dia sudah diberlakukan terlebih dahulu oleh Kepres misalnya, kemudian atau oleh Perpres, kemudian undang-undangnya ada gitu. Ya, dia hanya mereplace atau mengulang kembali apa yang disebut dalam Perpres. Nah, jadi menurut saya sih tidak sederhana untuk menyatakan retroaktif di dalam kaitannya kebijakan will. Atau mungkin misalnya ada contoh-contoh yang bisa dipertanyakan kepada saya lebih pada spesifik supaya saya bisa menyatakan ini retroaktif atau bukan gitu ya. Karena pengaturan IKN memang menurut saya baru bisa mengikat ketika Undang-Undang IKN ini undangkan. Nah, yang kedua itu mengenai filosofi sosiologis yuridis. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memang menuntut atau mengharuskan ada sosiologis, filosofi, dan yuridis. Paling tidak, 3 item itu adalah alat bantu pembuat kebijakan atau perancang perundang-undangan untuk memberikan argumentasi apakah RUU ini bertanggung jawab atau tidak, RUU ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak, RUU ini bisa dipahami nggak sih bahwa ini butuh gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa di naskah akademisnya tidak cukup menjelaskan filosofi yuridis dan filosofi dan sosiologisnya, artinya memang kuat kita bahwa NA ini atau pembahasan RUU ini yang tidak didasarkan oleh NA yang perlu penuh dengan penelitian yang komprehensif atau pikiran yang bisa menyusun argumentasi bahwa undang-undang ini diperlukan gitu. Memang sih akhirnya dalam prakteknya yang sering mengecilkan atau tidak mempedulikan esensi dari filosofi, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan RUU. Ya udahlah kopas aja lah apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya itu yang esensi paling kuat secara alasan yang memang harus dipertimbangkan. Kalau kita lihat di undang-undangnya memang sudah singkat aja sih gitu kan, menimbang gitu kan filosofi apa. Biasanya undang-undang tuh ada filosofi, begitu dia peraturan pelaksana lebih di bawah udah nggak ada filosofi gitu. Tapi kalau di undang-undang itu sebenarnya filosofi adalah prinsip dan key-nya awal kalau kita mau bikin RUU ini gitu. Kalau kita nggak baca di undang-undang berarti harusnya kita baca dapat argumentasi lebih lanjut di naskah akademisnya. Atau kalau kita mau lihat di undang-undang, antara konsideran itu dengan penjelasan umum ada kaitan. Penjelasan umum adalah penjelasan lebih lanjut atau deskripsi tambahan yang ada dari konsideran menimbang.
Jadi kalau kita pengen tahu undang-undang ini filosofinya apa, yuridisnya apa, empiris apa, harusnya kita lihat considerance. Kalau considerance kurang bisa menjelaskan kita lihat di penjelasan umum. Kalau kita pengen tahu di NA ada. Jadi kalau kita bisa memastikan bahwa 3 unsur tersebut tidak cukup dijelaskan, artinya kita bisa menebak bahwa undang-undang ini memang tidak cukup untuk difikirkan lebih matang dari 3 konsepsi itu. Padahal itu adalah alat bantu penyusun kebijakan untuk bilang masyarakat, iya kok bener kok, ini lihat deh alasan-alasan saya. Ya. Kemudian yang tadi Hamzah, biasanya ini nih pertanyaannya pengen semuanya langsung gimana sih idealnya gitu. Kalau saya berpikir gini, kalau kita menyusun ideal, kita harus tahu dulu kelembagaan ini posisinya di mana. Dengan definisi yang ambigu seperti ini, akan sulit untuk menentukan ini jenis peraturan perundang-undangan di mana. Jadi kita nggak ngomongin hierarki perundang-undangan dulu dah. Kalau ngomongin hierarki perundang-undangan, persoalan antara peraturan BI lebih tinggi dari peraturan menteri aja nggak kelar-kelar gitu. Tapi ini lebih nggak kelar lagi karena si jenis ini juga udah nggak ketahuan. Dia bilang kepala pemerintahan, tapi dia nggak mungkin bikin perda karena dia nggak ada DPRD-nya. Dia bikin peraturan kepala daerah seperti peraturan gubernur, berarti levelnya di bawah lagi gitu. Kalau mau disamakan sebagai peraturan gubernur, berarti nanti dia ada Perpres, ada Permen, ada Perda, ada di bawah lagi kalau dia sebagai peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah. Tapi kalau dia peraturan mau disamakan dengan peraturan menteri gitu, posisinya berarti dia mengaturnya secara nasional gitu. Jadi maksud saya adalah saya tidak bisa memberikan ideal ketika definisinya dan kelembagaannya ini masih bersifat ambigu gitu. Jadi mesti dipikirin lagi tuh gimana caranya kita menentukan ini. Saya masih belum ada bayangan, tapi karena ambigu ini saya jadi bingung aja ini posisinya di mana. Jangankan mikirin hierarki, mikirin si jenisnya aja masih belum jelas ketika si lembaganya ini belum jelas. Makanya di presentasi saya siapa dan apa. Lebih pengen tahu ini siapa sih dan kemudian bentuknya apa. Kira-kira itu kali ya tanggapan saya terhadap pertanyaan Hamzah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Bu Fitriani atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya saya sampaikan kepada Mas Hediansyah dulu mungkin ya untuk pertanyaan dari saudara Hamzah tadi. Ya, terima kasih Mas Hamzah. Saya juga Hamzah ya. Ngerasa kembar gitu Mas Ngerasa kembar Hedi. gitu ya. Merasa seumuran juga pada akhirnya. Ya, tadi ada pertanyaan soal keuangan ya, soal pembiayaan IKN itu. Memang kalau Mas Hamzah tadi bertanya soal batu ujinya apa, saya pikir kalau soal keuangan kan memang diatur di dalam ketentuan pengaturan keuangan di pasal 23 Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana preposisi ketentuan mengenai anggaran IKN, pembiayaan IKN dengan batu ujinya ya tentu saja akan merujuk ke sana ya, ketentuan di pasal 23 itu. Nah, pertanyaannya begini, satu, kalau kita baca di dalam Undang-Undang IKN itu, di ketentuan pasal 24 kan memang ada 2 jenis sumber pembiayaan IKN yang disebut eksplisit gitu ya di ketentuan pasal 24 Undang-Undang 3 2022. Satu, pembiayaan melalui APBN. Kemudian yang kedua disebut sebagai sumber lain gitu ya. Kalau kita lacak di bagian penjelasan pasal 24 itu, sumber lain itu dikualifikasikan termasuk salah satunya adalah kontribusi di sektor swasta. Sebenarnya tadi ada satu halaman slide presentasi saya yang juga menyinggung mengenai pembiayaan. Logikanya begini, mau dia diambil dari sektor swasta ataupun pembiayaan itu diambil dari APBN, kedua-duanya juga punya konsekuensi yang berdampak terhadap proses pembangunan IKN yang direncanakan itu. Satu, kalau dia ditarik dari sektor swasta, problemnya adalah tidak dideklar secara tegas di dalam Undang-Undang IKN itu sebenarnya keterlibatan sektor swasta itu seberapa besar. Kalau kita ambil logika Soekarno dulu, ketika Soekarno merencanakan atau mewacanakan pemindahan IKN di Palangkaraya dulu, karena dianggap sebagai sentral Indonesia secara geografis, Soekarno kan pernah bilang, kalaupun kemudian kita mau pindah ibu kota itu,
prinsipnya adalah memindahkan ibu kota berdasarkan kemandirian bangsa kita sendiri gitu. Nah, kalau kemudian tidak ada pernyataan secara tegas di dalam Undang-Undang IKN pembatasan mengenai kontribusi sektor swasta, itu ada kekhawatiran ya kita belum apa-apa sudah membangun ketergantungan terhadap sektor swasta itu. Coba kawan-kawan misalnya lihat Dewan Pengarah yang kemudian ditunjuk oleh Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota negara itu, ya Raja Arab Saudi, kemudian beberapa pemodal-pemodal asing yang kemudian masuk di dalam Dewan Pengarah yang ditunjuk oleh Presiden dalam konteks pemindahan IKN itu. Jadi bagi saya agak problem kalau kemudian pembiayaan itu justru bersumber dari kontribusi swasta yang tidak dibatasi di dalam Undang-Undang IKN itu. Sangat bertentangan dengan semangat bagaimana membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa itu dari ya keringat dan cucuran air mata kita sendiri gitu. Tidak ada kemudian aspek yang diharapkan oleh Soekarno dan founding fathers kita dulu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian itu ditarik atau diambil dari APBN, itu posnya dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Atau logikanya beginilah. Undang-undang APBN untuk tahun 2022 misalnya kan tidak ada pos yang secara spesifik nomenklatur soal IKN itu. Kendati pun kalau kita lacak, regulasi yang digunakan untuk pos pertama ini, kalau kita baca kan, kalau tidak salah ada sekitar 500-an miliar kemudian yang ditarik dari pos Bappenas ya, untuk pembiayaan awal infrastruktur IKN. Itu kan diambil dari sana. Pertanyaannya adalah, sebelum Undang-Undang IKN ini disahkan, diundangkan kemarin di tanggal 15 Februari itu, yang dipakai untuk proyek pembiayaan awal IKN itu kan menggunakan nomenklatur melalui Perpres yang soal rencana rencana kerja pemerintah untuk tahun 2022 itu. Dari pos itu kemudian diambil. Nah, ada kekhawatiran saya kalau kemudian di tahun 2023 APBN itu kemudian secara jor-joran mengalokasikan pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur IKN misalnya, dan itu lepas dari pengawasan DPR, sebagaimana yang diharapkan melakukan proses check and balances terhadap alokasi anggaran sebagaimana perintah di pasal 24 Undang-Undang Dasar itu jadi apa namanya, semacam ruang untuk mengobrak-abrik alokasi yang berkaitan dengan kepentingan publik di dalam APBN kita. Nah, kalau kemudian itu terjadi, maka ruang atau batu uji yang bisa kita gunakan di dalam ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang IKN, sebagai contoh di dalam pasal 24 tadi, itu bisa terkoneksi dengan batu uji di ketentuan pasal 24. Jadi, saya juga tidak habis pikir ya, sebenarnya bagaimana mungkin mau membangun ibu kota tetapi tidak tanda petik merencanakan itu pos anggarannya akan diambil dari mana. Mau tidak mau kalau kemudian posnya itu dari APBN, tentu saja konsekuensinya ya pos yang berkaitan dengan sektor publik itu pasti akan dikurangi. Saya mau ambil contoh misalnya, kalau kawan-kawan masih ingat, kita pernah ribut-ribut soal PEN ya, yang soal penanganan ekonomi nasional yang berkonsekuensi terhadap pembiayaan IKN itu. Itu kan sebenarnya pos yang digunakan untuk pembiayaan penanganan COVID-19 kan. Tiba-tiba diwacanakan akan ditarik sebagian untuk kepentingan pembangunan proyek infrastruktur IKN. Itu nyambung dengan pertanyaan Mas Hamzah tadi. Kalau kemudian itu dibuat diuji, maka batu ujinya adalah ketentuan pasal 24, sementara rasionalisasi yang kita coba bangun adalah bahwa tidak ada kepentingan mendesak pembiayaan IKN itu melalui pos APBN. Kalau kita bicara soal cara pandang legalistik, pembiayaan APBN untuk tahun 2022 saja yang sudah diundangkan, itu tidak menyebut secara jelas atau secara eksplisit soal nomenklatur pembiayaan infrastruktur IKN. Kira-kira begitu, Mas Hamzah. Baik, kepada Mas Diansyah atas jawabannya. Mungkin yang terakhir, monggo dipersilakan kepada Mas Diansyah. Oke, baik. Saya mau respon yang dari Anies dan Hamzah tadi ya. Ya, dari Anies tadi soal otorita IKN ini, kalau dia dilegalkan untuk membuat perjanjian, bisa membeli, dan bisa menjadi subjek untuk pemegang hak milik, menurut saya ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Ini kayak kita kembali lagi kepada masa kolonial. Dulu waktu zaman kolonial Belanda,
kalau orang Belanda itu mau butuh tanah untuk kepentingannya, dia beli dari penduduk pribumi. Nah, problem-problem seperti itu dia nggak masalah oleh para pendiri republik ini. Oleh karena itu, ketika kita mendirikan republik, diubahlah konstruksi hubungan antara negara dengan tanah itu, dan hanya diberikan sebagai hak menguasai negara, ya, penguasaan negara ini bukan pemilikan. Lalu siapa yang memiliki tanah? Yang memiliki tanah adalah warga Indonesia. Pemerintah, negara, pemerintah itu hanya menguasai. Nah, karena dia hanya menguasai, dia hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang berdimensi hukum publik, bukan berdimensi hukum perdata. Nah, kalau misalkan karena otorita IKN ini diberikan kewenangan privat, ya bertentanganlah dia dengan Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang tentang pengadaan tanah. Tapi terlepas daripada persoalan pertentangan itu, secara praktikal kira-kira apa konsekuensinya kalau IKN ini bisa membeli tanah, bisa mengelola tanah seperti hak milik? Implikasinya adalah akan terjadi konsentrasi penguasaan tanah ke otorita IKN. Nah, padahal konsepsinya sebenarnya pemerintah itu hanya diberikan tanah sesuai dengan keperluannya. Jadi pemerintah itu bukan dikonstruksikan sebagai subjek yang menguasai atau memiliki tanah, gitu ya. Tapi dia baru diberikan hak atas tanah karena dia membutuhkan itu. Misalkan di otorita IKN, ya, termasuk instansi pemerintah yang lain, sebenarnya hak atas tanah yang bisa dimiliki adalah hak pakai atau hak pengelolaan. Dua itu saja, hak pakai atau hak pengelolaan. Tapi kalau misalkan di dalam praktik memang ada, ya, misalkan tanah ini adalah milik TNI, tanah ini milik Pemda, nah itu di praktek. Tetapi intinya itu bukan hak milik sebenarnya. Intinya itu kalau tidak hak pakai, dia pasti hak pengelolaan. Nah, jadi hanya boleh hak pakai dan hak pengelolaan karena dua itu berdimensi publik. Nah, kalau misalkan pemerintah membutuhkan, bahkan termasuk misalkan fasilitas publik seperti jalan, ya, itu ada hak atas tanahnya itu, jalan raya itu. Dan sekarang BPN lagi mendaftarkan itu sebagai hak pakai. Nah, karena memang dulu kita membayangkan bahwa tanah itu bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dan di UPA misalkan disebutkan hak atas tanah itu harus memiliki fungsi sosial. Nah, sehingga kalau pemerintah butuh tanah untuk menjalankan tugasnya, membangun fasilitas publik kepentingan umum misalkan, ya dia harus melakukannya dengan mekanisme penggandaan tanah, dengan memberikan ganti rugi kepada rakyat yang tadinya memiliki tanah itu. Jadi karena ada kepentingan yang lebih besar, ya, yang mau dicapai. Nah, itu logika pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebenarnya. Nah, jadi bukan untuk mengkonsentrasi penguasaan tanah, bukan untuk memiliki tanah yang kemudian nanti secara serta-merta bisa dia perjualbelikan. Nah, itu bukan konstruksi yang dibayangkan untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian dari Hamzah, ya, untuk petitum kalau pengujian formil. Nah, saya nggak begitu optimis sebenarnya dengan pengujian formil untuk Undang-Undang IKN. Pertama, dari sisi waktu kan ada batasan, ya, di putusan MK, beberapa pengacara MK sekarang kan dibatasi itu untuk mengajukan pengujian formil itu kan 45 hari, ya. Kemudian nanti MK akan memutus dalam waktu 60 hari. Jadi kira-kira 105 hari ini akan selesai, ya. Sejak diundangkan itu sudah akan selesai. Nah, ya, apalagi sebenarnya kerangka untuk menguji formil di Undang-Undang 12 2011 itu agak lemah juga sebenarnya. Kemarin itu karena metode omnibus yang amburadul sekali. Kalau yang ini pemerintah masih bisa argumen lah sebenarnya dalam beberapa hal, ya, meskipun misalkan soal keterbukaan, ya nggak terbuka-buka banget sebenarnya. Tapi paling tidak dia bisa punya argumen dari hasil dalam tanda kutip manipulasi itu lah, ya. Nah, kalau MK mau menjadikan meaningful participation yang ada di putusan sebelumnya sebagai tolak ukur, nah itu mungkin bisa. Tapi saya nggak begitu yakin. Justru menurut saya yang lebih kuat sebenarnya untuk menguji undang-undang ini dari sisi material. Terutama untuk konstruksi IKN itu apa jenis kelaminnya, ya, apakah dia itu satuan pemerintah daerah atau satuan pemerintah pusat. Nah, itu saya lebih
lebih kuat gitu. Dan termasuk juga pasal-pasal lain ya yang sebenarnya bisa dipreteli, dan banyak kelemahan di dalam undang-undang IKN ini menurut saya memang tidak terlepas dari ketergesa-gesaan ya, karena memang undang-undang ini pengen dibikin cepat karena ada target-target ya untuk percepatan proyek sebenarnya, supaya ada basis untuk memberikan anggaran untuk pelaksanaan proyek ibu kota negara ini. Karena itu isinya memang lebih banyak proyek sebenarnya ini. Undang-undang ini sebenarnya harusnya kalau mau ideal ya udah dijadikan satu undang-undang tentang persiapan. Nah, kalau mau jadi itu ya, undang-undang tentang persiapan ibu kota negara. Jadi memang udah isinya proyek aja, nanti soal konstruksi bagaimana dia diatur ya kalau ketika sudah selesai ibu kotanya ataupun tidak sudah bisa menjalankan pemerintahan, kalau itu mau dijalankan. Gitu respon saya, Nur Arifin. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Hadirin sekalian, kami ucapkan mohon maaf, mungkin masih terdapat beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Namun sayang sekali, sekarang kita telah berada di penghujung acara. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada malam kali ini. Rencana perpindahan IKN yang tercantum dalam UU IKN ini bukan merupakan kehendak rakyat, tetapi hanya pemenuhan kepentingan beberapa pemegang kepentingan saja. Terlebih, tidak adanya partisipasi publik dalam persiapan pembuatan peraturannya, dalam menyusun aturannya juga tidak melibatkan riset lokal, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan sosio-kultural rakyat Indonesia. Apalagi dalam wilayahnya masih terdapat banyak problematika, seperti banyaknya konsensi tambang yang tidak terurus, sehingga oleh Mas Heriansyah disebut sebagai skema pemutihan dosa, serta adanya konflik tanah yang dimiliki oleh rakyat. UU yang dibuat secara fast track ini juga menyebabkan dalam penyiapannya substansinya tidak ada pembahasan secara komprehensif. UU IKN juga memiliki muatan yang unik sebab memiliki muatan yang sifatnya penetapan bagaimana terlegitimasi dalam pasal 4 UU IKN. UU ini tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan ibu kota ke depan dan justru hanya menempatkan fondasi bagi kebijakan pemindahan ibu kota. Kapitalisme selalu membutuhkan ruang-ruang baru untuk melakukan eksploitasi dan akumulasi kekayaan. Adapun terkait kepala otorita IKN sendiri merupakan implikasi dari kebingungan atas penyelenggaraan IKN, apakah sebagai pemerintahan pusat atau daerah. Terdapat juga ketidaksinkronan dalam pasal-pasal IKN dalam konstitusi, misalnya terkait gramatikal penyebutan IKN sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan setingkat provinsi. Acara selanjutnya yakni sesi penyerahan sertifikat kepada pembicara. Kepada Garuda Daerah selaku Presiden CLS, dipersilahkan mengambil alih.